Halo guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini Mami sama Baby Cio kita nggak nge-vlog. Jadi aku sesuai sama judul di video ini, aku mau kasih tahu khususnya untuk para new mom, ibu-ibu baru Jadi aku mau kasih tahu sebenarnya tuh barang apa aja sih yang perlu, yang selalu digunakan sama baby, apalagi newborn ya. Jadi aku mau cerita sedikit. Dulu waktu aku hamil Baby Cio, apalagi udah mendekati mau lahiran tuh pasti kan kita bingung ya bun, pengennya tuh beli ini beli itu. Terus tuh udah ada statement kalau keperluan baby itu pasti banyak dan mahal. Tapi ternyata setelah aku melewatinya, itu ternyata nggak segitu parahnya dan nggak segitu banyak juga yang dibutuhkan oleh baby, terutama newborn. Makanya itu aku bakal bahas di video ini sebenarnya apa aja yang paling dibutuhkan baby setiap hari, oke? Nah, jadi aku bakal tunjukin barangnya sesuai dengan realita yang Baby Cio pakai. Ini aku nggak nunjukin mereknya yang aku pakai ya bun, tapi aku mau nunjukin barang apa aja yang aku pakai gitu ya. Jadi barang yang pertama itu jelas pakaian, itu yang dipakai setiap hari ya bun. Tapi di sini bener-bener Cio ini cuma pakai setiap harinya. Kalau siang dia cuma pakai ini, kaos kutungan gitu, singlet, kaos singlet nih. Jadi kalau setiap habis mandi pagi, Cio itu cuma pakai kaos singlet doang bun, biar nggak gerah nih kayak sekarang. Karena ini siang hari, jadi aku cuma pakai dia kaos singlet sama pampers doang. Jadi ini yang jelas kaos singlet. Terus ini satu setel, biasanya aku pakai ini buat pergi-pergi. Abis itu kalau malam Baby Cio tuh aku pakai ini yang lengan panjang, baju baby yang lengan panjang sama celana panjang gitu bun. Soalnya kalau malam kan takutnya nanti dia kembung karena dingin. Terus habis itu popok kain, mau popok kain atau pakai diapers itu terserah momi-momi dan calon momi dimanapun kalian berada, itu pilihan kalian. Karena sampai sekarang pun di setiap aku konten TikTok juga itu masih banyak perdebatan antara ibu-ibu yang pakai popok kain dan pakai diapers, karena ada plus minusnya bun dari situ. Tapi kalau untuk saat ini di umur Baby Cio yang 2 bulan lebih 10 hari, aku memilih untuk memakai diapers untuk menjaga kewarasan ya. Tapi untuk mami-mami semua yang lebih memilih popok kain daripada diapers, itu terserah mami-mami semua. Itu menurut pengalaman pribadi, dan nanti aku juga bakal bikin videonya untuk membahas tentang popok kain dan diapers gitu ya, karena sampai sekarang itu masih menjadi perdebatan gitu. Oh iya, terus untuk sarung tangan, sarung kaki, topi baby itu juga sebenarnya cukup penting, tapi untuk di awal-awal newborn, topi apalagi karena dia nggak mau pakai topi, mungkin dia risih. Pokoknya kalau malam tuh dia cukup aku selimutin aja supaya anget gitu guys. Waduh. Nah, oh iya, untuk pakaian ini bun lebih baik nggak usah nyetok banyak-banyak, karena namanya baby itu bener-bener dia tuh cepet banget besarnya dan cepet banget nggak cukup. Contohnya Baby Cio, ini dia tuh, aduh, sekarang Baby Cio tuh pakai baju yang untuk umur 12 bulan, padahal Baby Cio tuh baru 2 bulan pun. Jadi emang dia, karena dia juga endut ya, sekarang 2 bulan ini berat badannya udah 6,5 kilo. Oh iya, oke, jadi untuk pakaian selesai. Sekarang kita lanjut ke barang selanjutnya, yaitu perlak. Perlak itu apa ya? Inilah, ini alas buat mandi. Ini kayak gini. Ini tahan air ya bun. Jadi biasanya kalau misalkan Cio mandi itu aku taruh di sini dulu, tapi aku kasih perlak kain gitu kayak gini. Terus tinggal aku taruh di atasnya. Udah deh dipakai Baby Cio ini kalau misalkan dia lagi mandi. Jadi aku nyabuninya tuh di atas sini bun, nggak langsung masukin ke bak karena menurutku itu kurang bersih. Jadi aku sabunin dulu dia di atas, terus baru aku cemplungin ke bak mandi gitu. Nah ini kenapa aku alasin, karena kalau nggak badan dia nanti jadi kotak-kotak bun. Ngecap ini kotak-kotak, jadi harus aku alasin ini. Dan ini aku juga nyetok cukup banyak karena ini yang paling lumayan boros sih. Jadi dulu waktu awal Baby Cio lahir kan dia belum pakai diapers, jadi dia masih pakai popok kain. Kalau misalkan pakai popok kain itu harus dikasih perlak ini. Kalau enggak, kasurnya, masa kalian mau ganti kasur setiap hari, kan nggak mungkin tuh bun. Jadi pakainya ini, perlak ini setiap hari. Kalau misalkan ini kurang tebel, kalau untuk tidur kan kasihan,
Biasanya aku pakein alas itu ini bedongnya, alas bedong dijadikan buat alas tidurnya dia gitu, biar agak empuk gitu loh bun, biar babynya juga nyaman. Udah itu yang setiap hari dipakai baby Cio. Karena udah aku sebut, lanjut aja barang selanjutnya yaitu kain bedong. Ini sebenarnya aku juga nggak nyetok terlalu banyak, cuma ini berguna. Walaupun Cio itu terakhir di bedong seminggu setelah dia lahir, setelah itu dia udah lepas bedong, tapi kain-kain bedong ini masih bisa digunakan untuk alas tidurnya. Jadi karena Cio pakai diapers dan dia kan jadi langsung tidur di kasur, tapi aku masih kasih alas dia ini bedong, supaya kalau misalkan dia gumoh atau ada hewan-hewan kecil tuh kelihatan bun. Makanya kenapa aku selalu pilih warna-warna yang gampang terlihat gini ya. Jadi kalau misalnya ada semut atau apa tuh kita lebih cepet gitu ngelihatnya. Dan kalau misalkan kadang diapersnya suka bocor, itu juga kan masih ada ini kain ini, tidak langsung ke spray dan kasur gitu. Jadi menurutku bedong ini juga cukup penting, cuma nggak usah nyetok banyak-banyak gitu. Nah terus kita masuk ke sabun-sabunan. Jadi kalau dulu aku mikir, aduh pasti baby itu butuh ini ternyata enggak bun, salah banget. Jadi setiap hari baby Cio itu cuma butuh sabun ini. Ini udah sabun sama sampo, jadi cukup ngirit ya. Ini sabun sama sampo karena setiap hari baby itu keramas. Dan ini tuh juga aman ternyata buat muka gitu. Jadi dipakein aja kalau misalkan mandi tuh disabunin mukanya, malah dianjurkan karena supaya lebih bersih. Jadi bener-bener cuma pakai ini kalau mandi. Jadi setelah baby Cio mandi terus kita kasih anduk ya. Anduk baby itu bebas. Bahkan sekarang Cio aja pakai anduk dewasa tuh juga nggak apa-apa, asalkan kainnya tuh lembut dan bersih gitu. Terus habis itu nggak usah pakai kalau aku ya bun, nggak usah pakai krim atau wangi-wangian dulu gitu, parfum baby gitu tuh kalau menurutku jangan dulu, karena kita nggak tahu kulit baby itu masih sensitif banget kan, takutnya iritasi. Jadi setiap hari itu baby Cio cuma pakai minyak telon ini. Nah kalau ini sih cukup boros dan cukup banyak nyetok ya kalau untuk minyak telon ini, karena bener-bener dipakai setiap hari. Bahkan kalau misalkan malam hari pun dia kebangun gitu, aku selalu olesin lagi minyak telon, karena minyak telon itu yang paling penting banget menurut aku dari segala macam yang aku pikirkan dulu. Ternyata tuh butuh ini pun, paling banyak butuh ini. Nah jadi kan sekarang memang tidak dianjurkan dan bahkan tidak diperbolehkan baby itu pakai bedak. Jadi bener-bener di sini tuh bedak semua nggak kepake. Terus yang nggak kalah penting itu adalah tisu basah ya. Tisu basah apa aja, tapi kalau aku selalu cari yang non alkohol, jadi yang bener-bener air murni doang. Ini buat ganti diapersnya dia. Jadi kalau misalkan dia pup, aku bersihnya pakai tisu basah. Cuma kalau misalkan mami mau, bisa juga pakai kain yang dikasih air gitu, pakai ember gitu juga bisa. Tapi karena aku milih untuk pakai tisu basah, jadi aku memang nyetok banyak untuk tisu basah. Terus yang selalu baby Cio pakai setiap hari itu kasa steril. Jadi yang kasa steril, jadi itu ada kasa steril sama kasa yang gulungan gitu bun, waktu aku mau beli ke apotek. Nah ini aku beli yang kasa steril karena ini yang aman gitu ya masuk ke mulut baby. Jadi kasa ini tuh untuk membersihkan lidah bayi. Jadi kadang dia tuh ada putih-putih gitu di lidahnya. Nah jadi itu dibersihinnya pakai kasa ini, dikasih air hangat gitu, terus tinggal dilap, tangan kita masuk dilap ke lidahnya baby supaya membersihkan putih-putihnya itu bun. Jadi kasa ini cukup penting juga. Terus habis itu aku juga siapin ini pengeruk kuping yang ada lampunya ya ini. Tapi ini bukan buat ngeruk kuping baby ya, karena kayaknya masih mengerikan ya, cukup mengerikan karena kita nggak tahu kan di dalamnya kan, jadi aku belum berani. Nah jadi pengeruk kuping ini aku pakai buat ngambil upil guys, tapi itu benar-benar harus hati-hati banget ya ngambil upilnya tuh. Bahkan aku ngambil upilnya tuh bener-bener yang udah di pojok aja, jadi jangan sampai masuk ke dalam yang udah kelihatan gitu kayak kita gatel kan pengen ngambil. Nah ini dibantu pakai ini gitu ya kan baby Cio, pakai ini. Terus habis itu cotton bud ini juga cukup penting, apalagi buat baby yang baru lahir itu kan bekas puputnya itu harus dibersihin terus bun. Jadi itu pakai cotton bud ini, dikasih betadine, terus bener-bener dikit aja betadinnya, terus ditutul terus di gituin lah, dia tutul dinunulin ke udel itu apa ya,
ke udelnya dia, itu bekas puputnya itu ditutul-tutulin itu biar cepat kering bun. Itu harus dibersihin terus ya. Kalau udel yang habis puput itu benar-benar harus dibersihin terus dan dijaga kebersihannya, jangan sampai lembab gitu. Nah, untuk perlengkapan tidurnya, kasur, bantal guling, dulu aku pikir juga itu cukup penting. Waktu awal itu Cio tuh aku kasih kasur juga, tapi karena agak susah untuk nenek langsung di malam hari gitu kan sambil tiduran, jadinya Cio lepas kasur. Jadi kita satu kasurnya tuh nggak pakai alas apa-apa, cuma dikasih kain bedongnya itu tadi. Habis itu jangan dipakein bantal, karena bantal itu tidak dianjurkan. Menurut yang aku baca dan yang aku tahu, bantal itu kurang dianjurkan untuk baby. Jadi kalau untuk baby kayak gini, dia langsung aja ditaruh ke kasur gitu bun. Takutnya dia kan nanti kalau keselak dia nggak bisa bergerak-gerak ke kanan kiri atau gimana gitu ya. Pokoknya itu kurang dianjurkan. Jadi baby Cio juga lepas bantal, guling juga dia belum pakai. Terus apa ya? Terus yang jelas bak mandi bun, bak mandi itu juga punya satu aja lah ya. Baby Cio juga cuma punya satu, itu yang setiap hari dipakai. Menurutku itu sih yang paling penting banget, yang setiap hari dipakai itu. Kalau untuk yang jarang tapi juga dipakai itu mungkin kayak tas baby. Kalau misalkan kita mau bawa baby kita kemana, tas baby, gendongan. Kalau gendongan tuh kalau sekarang aku malah kembali pakai yang kayak gini bun, pakai kain-kain selendang biasa. Ini masih pakai itu. Terus sama tas baby. Terus kalau misalkan dot itu juga aku nyiapin sih dot, cuma karena baby Cio nih dia nggak mau sama sekali dot. Jadi ya udah, karena aku juga masih di rumah, kerja masih di rumah, terus kuliah juga masih online, jadinya Cio emang nggak aku paksa untuk dia mau ngedot. Jadi biar dia nenek langsung aja ke aku gitu guys. Oke, jadi mungkin itu sekian dulu barang-barang yang bener-bener ini dari pengalaman pribadi dan dari kehidupan nyata ya bun. Apa aja yang bener-bener dibutuhkan baby setiap hari, terutama untuk newborn. Terus buat bunda-bunda yang mau request aku bikin video apa lagi tentang kehidupan ibu dan anak, bisa langsung komen aja di kolom komentar. Terus besok aku bisa bikin videonya. Ini bener-bener dari kehidupan nyata ya. Jadi kalau misalkan kita sering lihat banyak list-list untuk baby gitu, menurutku ya itu kembali ke setiap pribadi masing-masing. Cuma di sini aku mau ngasih tahu apa yang benar-benar dibutuhkan dan dipakai baby yang nyata ya bun, yang nyata dipakai gitu. Jadi nggak kebuang sia-sia kalau misalkan nggak kepake gitu. Dan juga kita juga bisa ngirit gitu bun. Oke, jadi terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye baby Cio, bye.